Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Pernah ngerasa nggak sih kalau dunia sekarang ini tuh bergeraknya cepet banget, sampai kadang kita ngerasa kehilangan jati diri? Nah, hari ini kita bakal ngebedah sesuatu yang super menarik dari kearifan kuno Tanah Sunda, tepatnya dari Wewengkon Dharma Raja. Mereka punya semacam cetak biru yang luar biasa ampuh buat bantu kita bertahan hidup di tengah derasnya arus globalisasi modern. Yuk, kita selami bareng-bareng filosofi budaya Indung. Kita mulai dari satu pertanyaan krusial ini deh. Sebenarnya, apakah virus globalisasi ekstrem ini udah pelan-pelan ngerusak keseimbangan etika dan lingkungan kita? Sumber yang kita bedah ini benar-benar nyorotin krisis modern yang lagi kita alamin sekarang. Konsumerisme yang digerakkan sama teknologi itu sering banget bikin masyarakat kita jadi pragmatis, menghalalkan segala cara, memicu korupsi, dan yang paling parah, ngerusak keseimbangan ekosistem. Jadi kira-kira apa ya penawarnya? Jawabannya ada pada apa yang disebut sebagai budaya indung atau kultur ibu. Dan dengerin ya, ini tuh bukan sekedar nostalgia romantis tentang masa lalu. Ini adalah filosofi fundamental dari Dharma Raja yang justru lagi kita butuhin banget hari ini. Budaya indung ini ibarat penawar, sebuah fondasi yang kokoh buat ngelawan pergeseran budaya ekstrim dan narik kita kembali ke esensi kemanusiaan serta kearifan lokal yang emang udah teruji banget sama waktu. Dan kearifan ini tuh nggak statis loh, budaya indung benar-benar hidup dan diwariskan dari generasi ke generasi. Tapi bukan lewat buku teks yang kaku, melainkan lewat praktek kehidupan sehari-hari, ritual, dan penghormatan langsung dari para tetua ke yang lebih muda. Intinya, ini soal gimana kita mengakar kembali pada nilai-nilai primordial biar kita nggak gampang tumbang waktu diterjang badai modernisasi. Oke, mari kita bedah strukturnya. Budaya indung ini bersandar pada 3 pilar kearifan lokal yang disebut Tri Tangtu. 3 domain ini tuh nyiptain kerangka hidup yang super seimbang. Hubungan vertikal atau spiritual ke atas dengan Tuhan, hubungan horizontal ke samping dengan sesama manusia, dan yang gak kalah penting, hubungan ekologis dengan alam sekitar kita. Bayangin aja ini kayak sebuah tripod. Kalau satu pilar aja goyah, ya pasti seluruh keseimbangan hidup bakal runtuh. Nah, makanya poin krusialnya itu ada di prinsip etika horizontal ini. Silih asah, silih asih, silih asuh. Pasti kita semua udah sering banget kan denger pepatah Sunda yang satu ini? Tapi tunggu dulu, dalam konteks budaya indung, ini tuh bukan sekedar slogan manis buat diucapin aja. Ini adalah kode etik horizontal yang sangat bisa dan harus ditindaklanjuti. Ini semacam sistem pencegahan konflik sosial, di mana kita benar-benar dituntut buat saling mencerdaskan, menyayangi, dan menjaga, terutama di era sekarang di mana sifat individualisme itu makin merajalela. Sekarang, kita coba geser sedikit ke hubungan antara manusia dan alam. Di era modern gini, kita kan sering banget ya ngetawain cerita rakyat purba dan nganggep itu cuma tahayul jadul. Tapi, pernah kepikiran nggak sih, apakah mitos benar-benar cuma sekedar dongeng pengantar tidur belaka? Ataukah sebenarnya ada sains ekologis tersembunyi di baliknya yang jauh lebih canggih dari yang kita kira? Disinilah konsep caturangga masuk. Dan jujur aja ini jenius banget. Caturangga ini sebenarnya adalah alat komunikasi canggih dari leluhur kita buat ngelindungin ekosistem. Daripada bikin aturan tertulis yang ribet, mereka ngemas larangan dan aturan ekologis yang rumit itu ke dalam format cerita lisan dan mitos. Tujuannya apa? Ya supaya gampang diingat, nempel di kepala, dan dipatuhi sama masyarakat tanpa perlu dipaksa. Coba deh kita lihat satu contoh spesifik dari sumber kita. Ini beneran epic banget, udah kayak bentrokan di film anime. Ada mitos Keyuyup Bodas alias Sang Kepiting Putih, yang bertarung ngelawan buaya putih atau Sang Buaya Putih. Buaya di sini mewakili ambisi manusia yang ngebet banget pengen membendung Sungai Cimanuk. Sebuah metafora yang jelas banget buat proyek bendungan Jati Gede kan? Di sisi lain, Kepiting Putih itu pembela alam yang bersumpah bakal ngancurin bendungan kalau sampai keseimbangan alam diganggu. Ini tuh peringatan ekologis kuno yang ingetin kita tentang bahaya memaksakan ambisi di atas kepentingan alam. Ada satu kutipan leluhur yang ngena banget nih. Membendung Cimanuk harus pakai tata krama. Pesannya itu benar-benar jelas dan tegas. Ambisi manusia untuk maju dan membangun itu sama sekali nggak dilarang toh. Tapi ya harus dibarengin sama etika, rasa hormat yang mendalam terhadap alam, dan pastinya nggak ngorbanin keseimbangan lingkungan. Kita nggak bisa asal eksploitasi alam gitu aja tanpa pamit dan tanpa aturan moral. Terus, apa jadinya kalau kita ngeyel dan ngabain tabu-tabu ekologis kuno ini? Nah, sumber kita secara objektif nyatat hasil nyata yang sayangnya udah sering kita lihat sekarang ini. Deforestasi, banjir bandang yang menghancurkan, tanah longsor parah, sampai hancurnya ekosistem sakral itu bukan cuma kebetulan. Itu semua adalah konsekuensi logis dan langsung dari pelanggaran terhadap tatanan alam yang sebenarnya udah dijaga susah payah sama leluhur kita lewat sistem pamali dan caturangga tadi.
Mari kita beralih dan lihat gimana filosofi ini ngebentuk sektor pendidikan. Sumber kita dengan sangat tajam menyoroti perbedaan dua sistem ini. Sistem pendidikan modern kita yang terlalu fokus ke ekonomi itu seringkali kerasa kayak mesin pencetak uang aja kan? Hasilnya apa? Generasi yang terlalu pragmatis, arogan, dan gampang banget tergiur korupsi. Sebaliknya, pendidikan yang berakar pada budaya lokal itu fokusnya ngebentuk karakter moral. Tujuannya simpel tapi dalam banget. Melahirkan manusia yang membumi, punya etika, dan benar-benar sadar akan posisinya di alam semesta. Terus, gimana sih cara leluhur kita nerapin pendidikan berbasis budaya ini? Jawabannya ada di institusi yang namanya Mandalaka Wikan. Dan ini mind-blowing banget. Di masa lalu, Mandalaka Wikan ini adalah pusat pendidikan yang super dilindungi, bahkan sampai dibebasin dari pajak negara. Kenapa coba? Karena tempat ini dedikasinya 100% cuma buat mencetak kebijaksanaan, etika, dan calon pemimpin yang punya integritas tingkat tinggi. Negara zaman dulu sadar banget, kalau tanpa karakter, kemajuan materi itu nggak ada artinya sama sekali. Bagi masyarakat kuno kita, seni, ritual, dan tradisi itu bukan cuma sekedar acara hiburan buat ngisi waktu luang di akhir pekan. Praktek-praktek komunal ini tuh justru ruang kelas mereka yang sesungguhnya. Ini adalah medium yang sangat interaktif, di mana nilai-nilai etika, pendidikan karakter, sampai pencerahan spiritual itu ditransfer, dipelajari, dan dihidupkan bareng-bareng di tengah masyarakat. Nah, untuk bisa jadi pemimpin sejati dari hasil didikan lokal ini, seseorang tuh wajib banget memahami esensi dari syahadat Dharma Raja. Jangan salah, ini bukan cuma sekedar frasa ya, melainkan sebuah pola pikir yang kerasa mistis, tapi sebenarnya sangat praktis. Konsep ini ngajarin kalau wibawa sejati seorang pemimpin itu nggak datang dari pangkat, seragam, apalagi harta benda. Otoritas sejati itu muncul dari kekuatan batin yang jernih, pikiran yang tajam, dan integritas yang benar-benar nggak tergoyahkan. Pola pikir luar biasa tadi kemudian diwujud nyatakan ke dalam 5 prinsip tata kelola yang disebut Panca Prabakti. Coba kita lihat. Ada Pancer sebagai pendirian yang teguh. Tanger alias keberanian luar biasa buat ngebela rakyat. Uger yang berarti patuh sama aturan moral dan hukum. Jejer untuk manajemen yang benar-benar berbasis keahlian. Sampai Lilinger yang fokus pada visi jangka panjang. Jujur aja deh. Bukankah prinsip-prinsip kuno kayak gini yang justru lagi kita cari-cari dan butuhin banget di birokrasi pemerintahan kita sekarang? Nggak berhenti sampai di situ. Prabu Aji Putih dari Sejarah Dharma Raja juga udah ngerumusin kerangka kerja yang super praktis buat ngeraih kesuksesan. Namanya kerangka ALIP. Terdiri dari 3 langkah aja. Akal, upaya, dan iman. Punya akal dan strategi brilian, ditambah upaya kerja keras mati-matian, itu semua nggak akan ngasilin kebaikan apa-apa kalau nggak diikat sama iman sebagai fondasi moralnya. Tanpa moralitas, kecerdasan dan kerja keras cuma bakal ngelahirin trik tipu-tipu dan korupsi. Sesederhana tapi sedalam itu rumusnya. Lalu gimana caranya masyarakat ini terus menjaga kewarasan dan ikatan komunal mereka? Nah, kuncinya ada pada kesenian komunal, kayak seni tayub dan koromong yang khas dari Dharma Raja. Kesenian ini benar-benar bertindak sebagai perekat sosial. Di saat globalisasi modern sekarang ini sering bikin kita terisolasi, sibuk sendiri nunduk ngeliatin layar gadget, tradisi-tradisi inilah yang memaksa manusia buat saling berinteraksi secara nyata, bergotong royong, dan benar-benar merayakan kebersamaan. Jadi, mari kita rangkum poin-poin krusial dari perjalanan kita hari ini. Budaya Indung itu benar-benar bukan sekedar artefak pajangan di museum. Ini adalah manual operasi yang sangat relevan buat kehidupan kita di masa kini. Kita bisa banget nerapin ini dengan cara merebut kembali identitas lokal kita supaya nggak hanyut sama konsumerisme buta. Terus kita juga harus berhenti ngelihat alam cuma sebagai sumber daya yang bisa terus-terusan dieksploitasi. Dan yang paling penting, kita perlu geser balik fokus pendidikan kita ke arah pembentukan karakter, bukan cuma fokus gimana caranya cepet kaya. Yang mana membawa kita pada penghujung pembahasan kali ini. Ada satu pertanyaan pamungkas nih yang benar-benar penting buat kita renungkan bareng-bareng. Di tengah dunia yang serba cepat dan terobsesi banget sama arus globalisasi ekstrim ini, gimana sih cara kalian ngebangun Mandalaka Wikan versi kalian sendiri? Gimana cara kalian menciptakan sebuah ruang pelindung untuk menjaga kejernihan pikiran, memegang teguh etika, dan merawat keseimbangan lingkungan kita, dimulai dari hari ini juga? Terima kasih banyak udah ngikutin eksplorasi yang luar biasa ini. Teruslah belajar, jaga keseimbangan, dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.